Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Zain Edukasi Channel. Terima kasih udah nonton video Zain sebelum-sebelumnya, video-video Zain. Zain minta maklum kalau misalnya videonya agak sedikit burem, suaranya agak sedikit kurang terdengar jelas. Dimaklumin aja karena Zain mengambil HP ini dengan kamera. Jadi dengan peralatan yang terbatas, tapi tetap Zain semangat kok buat ngasih segala pengalaman, ilmu, bukan. Tapi Zain berbagi ilmu itu bukan bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi, tidak ada bermaksud untuk menggurui. Dan Zain juga masih dalam belajar, masih terus belajar gitu. Jadi bagi kamu nih yang melamar kerja, yang baik fresh graduate atau yang sudah pengalaman, harus upgrade diri kamu gitu. Upgrade diri kamu harus, kalau kamu mau bertahan, beradaptasilah, upgrade diri kamu dengan skill-skill yang mumpuni biar menaklukkan loker-loker lah yang diberikan oleh perusahaan. Jadi di video ini Zain mau memberikan seperti yang dijanjikan di video sebelumnya tentang menanam atau menambah kata kunci di CV ATS kamu. Gimana caranya gitu. Jadi ketika kamu menambah sebuah kata kunci di CV ATS kamu, maka CV ATS kamu itu nantinya itu bakalan optimal, bakalan benar-benar bisa menjadi urutan yang terdepan dalam pencarian sistem ATS tersebut. Jadi Zain ini ambil sampel nih, contoh dari sebuah loker dari perusahaan. Di sini lokernya job deskripsinya memahami proses administrasi, bisa membuat digitalisasi administrasi training, membuat report bulanan, membuat agenda harian. Nah, persyaratannya ini adalah D3 jurusan informatika, lebih disukai yang mempunyai pengalaman minimal 1 tahun, mengerti dan bisa mengoperasikan Visual Basic Web Desk, lalu menguasai MS Office dalam kurung Excel diutamakan. Nah, sebenarnya dari rekrutmen dan job deskripsi tersebut ini adalah kata kunci kalau menurut Zain gitu. Jadi ketika kamu mau naruh di CV ATS kamu, misalnya dalam keahlian kamu harus wajibin menanam kata kunci yang sama percis dengan apa yang ditulis oleh lowongan tersebut. Misalnya di sini menguasai MS Office. Jadi menguasai MS Office. Nah, kamu dalam menulis MS Office itu, Zain ingatkan sekali lagi, di CV ATS kamu itu harus tidak boleh disingkat. Misalnya MS Office, kamu kasih kalimat kepanjangannya seperti Microsoft Office gitu. Nah, itu kamu harus tanam kata kunci seperti itu, menguasai MS Office, Microsoft Office. Nah, bisa kamu tanam juga, terus kamu tambahkan lagi Excel diutamakan. Nah, kamu jangan ditulis Excel diutamakan, terutama Excel. Nah, itu harus dirubah oleh kamu, dirubah sedikit aja. Jadi dalam menanam kata kunci tuh ibaratnya kita harus lebih berbeda sedikit gitu. Jadi seperti sebuah quote dari seorang komika stand up komedi, Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik. Dan itu emang Zain terapkan bener itu, quote-nya sangat manjur sekali, bagus banget itu. Jadi misalnya kamu seperti ini, menguasai Microsoft Office. Nah, kamu bisa tambahkan dengan kalimat misalnya menguasai Microsoft Office lebih baik. Tapi kamu harus yakinkan apakah kamu benar-benar mempunyai menguasai MS Office tersebut. Jika kamu menuliskan itu, berarti kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu tulis gitu. Jadi ketika kamu menuliskan sebuah skill, kamu harus bertanggung jawabkan tuh kalau kamu benar-benar bisa menguasai skill tersebut. Nah, yang kedua adalah kamu ambil lagi mengerti dan bisa mengoperasikan Visual Basic. Nah, ini kita kan CV ATS-nya masih tulis dalam bahasa Indonesia nih. Mengerti dan bisa mengoperasikan Visual Basic. Itu kamu ambil lagi
mengerti dan bisa mengoperasikan Visual Basic. Bisa kamu tambahkan dengan kalimat misalnya mengerti dan bisa mengoperasikan Visual Basic sangat baik. Tapi kan kita harus ingat di CV ATS tidak ada pengulangan, tidak boleh ada pengulangan kalimat ataupun kata. Jadi kamu bisa cari dengan kalimat yang lain, misalnya mengerti dan bisa mengoperasikan Visual Basic. Bisa ditambahkan dengan kalimat misalnya dan sangat dipahami. Itu kamu bisa tambahkan kalimat yang itu. Yang penting asal jangan ada kata yang menyerupai, double. Itu bisa mengurangi pembacaan CV ATS friendly kamu oleh sistem ATS yang diterapkan oleh perusahaan gitu. Jadi itu cara menanam kata kunci di keahlian. Jadi mau kasih dulu nih yang contoh di keahliannya gitu, keahlian kamu ketika kamu tulis di CV. Jadi Jain ingetin sekali lagi, ketika kamu melamar sebuah pekerjaan dan itu skillnya kamu tidak punya dan kamu coba memaksakan, kamu bakal mengalami seperti Zain dulu. Seperti apa contohnya dulu? Jadi gini, Zain mau cerita. Ini kita lewat dulu ya. Jadi Zain mau cerita nih dulu, waktu itu dulu dapat panggilan kerja. Awal pertama banget. Senang banget kayaknya. Kerja tuh ya. Gila, gue dapat kerja nih kayaknya nih enak, udah ngebayangin hal-hal yang positif lah. Setelah gue Zain datang ke situ ngelamar, langsung dites. Ditesnya nggak kira-kira Excel, ditesnya Excel. Akhirnya Zain apa? Karena Zain tidak ada skill Microsoft Excel yang masih rendah. Akhirnya di depan komputer cuman bengong, otak-atik komputer, cari cara, dikasih waktu cuman 10 menit, alhasil setengah jam jadinya. Ketika di print, hasilnya acak-acakan. Mereka sih tidak ngomong, mereka tuh profesional, banget. HRD tuh profesional banget. Jadi kita harus benar-benar merendahkan diri, meningkatkan mutu. Dia HRD tuh bisa tahu kalau kita itu bohong, bisa tahu dia namanya profesi. HRD tuh profesi, namanya profesi baru. Kayak seperti kita minta surat dokter, padahal kita nggak sakit, tapi dokter tahu kalau kita itu tidak sakit. Dia tahu karena apa? Ya itulah profesi dia tuh, dia tahu kita bohong atau tidak tuh dia tahu karena dia udah belajar. Jadi ketika kamu ngelamar kerja seperti itu, jangan kamu pengen kerja, kamu tidak punya skill. Nah itu yang akan terjadi seperti Zain, bengong di depan komputer pas dites. Akhirnya ya bukan salah siapa-siapa, yang salah adalah diri kita. Ketika kita mau promosikan diri, kita harus punya tunjukkan keunikan kita, keunggulan kita gitu. Apalagi sekarang persaingan makin kuat dalam mencari kerja. Jadi dalam hal ini Zain hanya bisa sampaikan sedikit lebih beda lebih baik gitu. Sedikit lebih beda lebih baik ketika kamu misalnya atau tes interview. Oh iya, Zain mau kasih tips lagi nih, kalau misalnya kamu mendapatkan pertanyaan bagi yang udah pernah dipanggil kerja atau yang bagi belum nih, buat pegangan aja. Ketika kamu dipanggil kerja, melakukan interview, ada kalimat pertanyaan oleh HRD begini. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Bingung kan? Kita mau ngomong lebih, dikira sombong. Kita ngomong kurang, takutnya buruk dampaknya. Nah, Zain mau kasih tips gimana cara menjawabnya. Ketika kamu ditanya, apa kelebihan kamu? Kamu sebutkan, kamu punya keahlian apa? Kamu sebutkan aja. Kelebihan saya, Pak, saya bisa Microsoft Office, saya bisa PowerPoint, saya bisa Visual Basic, saya bisa bikin keuangan, laporan. Kamu jual diri kamu di depan HRD, promosikan diri kamu di depan HRD. Saya bisa ini, gitu, promosikan. Nah, merendahkan diri, meningkatkan mutunya apa? Ketika kamu ditanyakan apa kekurangan kamu. Nah, itu kamu ketika ditanya apa kekurangan kamu, Zain kasih jawabannya satu aja yang dipakai tapi ya. Kalau nggak ambisius, kalau nggak perfeksionis. Kamu jawab begini, Pak, saya orangnya ambisius. Saya kalau misalnya kerja,
kalau bagian pengalaman nih, kalau saya belum ada kerjaan, kalau belum selesai, saya tuh orangnya ambisius, pokoknya harus selesai jam berapa aja, bisa begitu. Yang kedua adalah perfeksionis. Contoh Pak, saya orangnya perfeksionis, kalau apa-apa tuh saya harus sempurna, saya tuh harus sesuai dengan keinginan saya, harus sempurna sesuai dengan keinginan perusahaan gitu. Jadi kamu pakai satu aja gitu, perfeksionis, kalau enggak ambisius. Jangan kamu pakai dua-duanya. Kalau kamu pakai dua-duanya, buset, sempurna amat kamu katanya. Jadi jadi itu dibilang merendahkan diri, meningkatkan mutu. Memang tidak ada orang yang menyukai yang sifatnya ambisius dan perfeksionis. Tapi itu di mata perusahaan itu adalah sebagai kekuatan kamu. Jadi kamu jadikan kelemahan, kekurangan kamu. Jadi biarpun kamu mempunyai kelebihan tersebut, kamu tetap merendahkan diri, meningkatkan mutu. Jadi itu aja tips dari Jen. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu nanti dapat tips-tips yang bermanfaat dari Zain. Jangan lupa like dan subscribe nih. Tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Mohon maklum kalau misalnya gambar atau suara agak kurang sempurna. Jadi doakan Zain biar bisa terus membagikan berbagi hal-hal yang bermanfaat. Oke, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Bye.